Pernahkah Anda melakukan percobaan dengan kain wol dan sebuah balon yang berisi udara, lalu gesekkan kain wol tersebut ke balon yang berisi udara. Lalu, dekatkanlah balon tersebut dengan air yang mengalir dari keran. Ketika air dari keran itu jatuh, air tersebut akan dibelokkan menuju ke arah balon berisi udara tersebut. Hal itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari di video kali ini loh. Bagaimana? Mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar satu KD dan KD tersebut adalah sebagai berikut. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Teman-teman sekalian, pada video kali ini yang akan saya bahas adalah 3 judul. Yang pertama, ada energi potensial listrik. Yang kedua, ada potensial listrik. Lalu yang ketiga adalah hukum kekekalan energi mekanik dalam medan elektrostatika. Pertama, akan saya bahas terlebih dahulu energi potensial listrik. Oke, jadi energi potensial adalah energi yang muncul ketika suatu benda itu diam. Definisi tadi berkaitan dengan apa yang kita pelajari, yaitu listrik statis, yaitu listrik yang diam. Maka energi potensial listrik adalah energi yang muncul pada listrik statis. Teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tadi menunjukkan muatan uji Q0 mula-mula berada di titik 1 yang berjarak R1 dari muatan sumber min Q. Nah, titik 2 berada pada jarak R2 dari muatan sumber min Q. Muatan uji Q0 dipindahkan dari titik 1 menuju titik 2 melawan gaya Coulomb yang ditimbulkan muatan sumber min Q. Sehingga dibutuhkan usaha untuk memindahkan muatan tersebut. Nah, usaha tersebut kita lambangkan sebesar W. Nah, di titik 1 dan 2, muatan uji positif Q0 ditarik oleh muatan sumber min Q dengan besar gaya Coulomb masing-masing. F1 sama dengan K Q0 Q per R1 kuadrat, dan F2 sama dengan K Q0 Q 2 per R2 kuadrat. Apabila delta R atau perubahan jaraknya dapat dianggap kecil, sangat-sangat kecil mendekati 0, maka gaya yang bekerja pada delta R sebagai rata-rata kedua gaya tersebut. Nah, gaya rata-rata tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K Q0 Q per R1 R2. Nah, teman-teman sekalian, usaha yang dilakukan gaya F untuk memindahkan muatan uji dari titik 1 menuju titik 2 sejauh delta R dituliskan dalam persamaan berikut. W12 sama dengan F dr cos Q. Gaya F W12 sama dengan F dr cos theta. Gaya F berlawanan dengan perpindahan delta R, sehingga tetanya sama dengan 180 derajat. Sebagaimana kita ketahui, cos 180 derajat adalah minus 1. Oleh karena itu, persamaan usaha untuk memindahkan muatan dituliskan sebagai berikut.
W12 sama dengan Q0 Q dikalikan dengan W12 sama dengan K Q0 Q dikalikan dengan 1 per R2 dikurang 1 per R1. Kita tahu bahwa usaha adalah perubahan energi, maka W12 sama dengan EP2 dikurang EP1. Dapat kita simpulkan bahwa W12 sama dengan delta EP. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan potensial per satuan muatan. Ya. Jika energi potensial dituliskan dalam persamaan berikut, EP sama dengan K Q0 aksen Q per R. Potensial listrik sebuah muatan uji Q aksen 0 dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Delta V sama dengan Kq dikalikan dengan 1 per R2 dikurang 1 per R1. Yang mana di sini delta V adalah beda potensial antara dua titik. Delta EP adalah perubahan energi potensial listrik dalam satuan joule. Q aksen 0 adalah muatan uji dalam satuan coulomb. K adalah tetapan coulomb sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. R1 adalah jarak muatan uji titik 1 dengan muatan sumber. R2 adalah jarak muatan uji titik 2 dengan muatan sumber dalam satuan meter dua-dua. Nah, beda potensial pada medan listrik homogen dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta V sama dengan min E delta S cos alpha. Yang mana E di sini adalah kuat medan listrik dalam medan listrik homogen dalam satuan Newton per coulomb. Delta S adalah perpindahan muatan positif untuk menghasilkan delta V. Dan alpha adalah sudut apit antara arah E dan perpindahannya. Teman-teman sekalian, potensial listrik adalah besaran skalar, artinya besaran yang tidak memiliki arah, yang hanya memiliki nilai. Oleh karena itu, potensial listrik ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber cukup dihitung dengan penjumlahan aljabar biasa. Nah, adapun hitungannya adalah sebagai berikut. V sama dengan K dikali sigma batas atas I sama dengan N batas bawah I sama dengan 1 QI per RI, yang mana dapat kita jabarkan notasi sigmanya sama dengan K dikalikan dengan Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3 ditambah seterusnya sampai dengan Qn per Rn. Teman-teman sekalian, selain potensial akibat muatan titik, ada pula potensial akibat muatan kontinu. Nah, potensial akibat muatan kontinu adalah potensial listrik dari suatu sistem muatan yang terdistribusi seragam. Macam-macam potensial kontinu terdapat dalam tabel berikut ini. Teman-teman sekalian, kita lanjut ke pembahasan ketiga dan pembahasan yang terakhir, yaitu hukum kekekalan energi mekanik dalam medan elektrostatik. Nah, seperti yang kita ketahui, gerak partikel bermuatan seperti proton dan elektron dalam suatu medan listrik dapat diselesaikan pula dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hubungan energi potensial listrik adalah EP sama dengan QV, dan energi kinetik adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari hukum kekekalan energi mekanik adalah EM1 sama dengan EM2. Maka dapat kita jabarkan sebagai berikut. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Dan dapat kita jabarkan lagi dengan rumus final seperti berikut. Yang mana Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, V1 adalah potensial pada kedudukan 1 dalam satuan volt, V2 adalah potensi listrik pada kedudukan 2 dalam satuan volt,
M adalah massa partikel dalam satuan kilogram, V1 adalah kecepatan partikel pada kedudukan 1 dalam satuan meter per sekon, V2 adalah kecepatan partikel pada kedudukan 2 dalam satuan meter per sekon. Baik teman-teman sekalian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lalu sekarang kita akan lanjut ke contoh soal untuk memperkuat pemahaman kita. Oke, soal yang pertama. Seperti ini, saya sudah tampilkan soalnya. Muatan positif berada di tengah balon yang berbentuk bola. Muatan tetap berada di tengah balon saat balon ditiup sehingga volumenya bertambah. Potensial listrik pada permukaan balon setelah ditiup nilainya titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu untuk memahami konsepnya terlebih dahulu. Konsep di sini adalah konsep dari potensial listrik atau V. Oke, langsung kita bahas. Nah, dikatakan di sini bahwa muatan tersebut selalu ada di tengah balon, bahkan saat balon tersebut ditiup, ya, balon akan mengembang sehingga jarak muatan di tengah balon tersebut akan semakin jauh jaraknya. Nah, semakin jauh suatu muatan dengan suatu titik, maka beda potensial titik tersebut akan juga semakin menurun. Nah, dalam hal ini titik yang dimaksud adalah permukaan balonnya. Nah, hal ini dapat ditunjukkan oleh hubungan sebagai berikut. V sama dengan K Q per R, yang menunjukkan bahwa V berbanding terbalik dengan R, atau V berbanding lurus dengan 1/R. Maka ketika jaraknya bertambah besar, maka potensialnya akan menurun. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Seperti ini. Kita baca bareng-bareng. Dua muatan listrik masing-masing 3 mikrokulom dan 6 mikrokulom diletakkan pada jarak 3 cm. Nah, jika konstanta dielektrik sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat, tentukan energi potensial kedua muatan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui di sini ada Q1 sama dengan 3 mikrokulom, kita ubah dalam kulom menjadi 3 dikali 10 pangkat 6 kulom. Lalu Q2 ada 6 mikrokulom, kita ubah menjadi kulom menjadi 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ya. Lalu ada R-nya yang diketahui sama dengan 3 cm, kita ubah ke meter sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu ada konstantanya, yaitu K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanyakan adalah energi potensial kedua muatan. Nah, maka kita kalau udah seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. EP sama dengan K Q1 Q2 per R12. Maka tinggal kita masukkan ke rumus, didapatlah energi potensialnya adalah 5,4 Joule. Oke, cukup mudah bukan? Itulah fisika yang sangat menyenangkan. Untuk menguji pemahaman kalian dan kita semua, marilah kerjakan soal-soal latihan yang akan saya tampilkan berikut ini. Soal yang pertama adalah sebagai berikut. Silahkan di pause untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Jawaban dari latihan soal ini adalah yang D, 5,04 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Lalu latihan soal kedua adalah yang berikut ini. Silahkan di pause videonya dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, maka jawaban dari soal yang dikerjakan ini adalah D, 180 volt. Oke, selanjutnya adalah aplikasi dalam teknologi. Apakah aplikasi energi potensial listrik dalam potensial listrik dalam teknologi? Aplikasinya itu pada generator Van de Graaff seperti ini. Nah, generator Van de Graaff ini diciptakan oleh ilmuwan Amerika yaitu Robert Van de Graaff pada awal 1930-an. Nah, muatan di dalam mesin dibentuk dari bola logam dan mencapai tegangan 10 juta volt. Nah, mesin generator Van de Graaff ini digunakan untuk alat penelitian mempelajari partikel-partikel pembentuk atom. Nah, selain itu, generator ini pula digunakan dalam penelitian-penelitian
dalam fisika inti dan fisika modern. Baik, teman-teman sekalian, kesimpulannya bahwa fisika itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Oke, akan dibuka sesi pertanyaan dan diskusi. Silahkan pause videonya untuk memulai diskusi. Oke, demikian sesi pertanyaan dan diskusi. Jangan lupa untuk selalu belajar dan perbanyak membaca buku, karena buku adalah jendela ilmu. Dan ilmu itu adalah jendela dunia. Maka kalau kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Maka jangan pernah menyerah di dalam menuntut ilmu. Oke, demikian video kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam video saya dan penyampaian saya. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk kedepannya. Semoga kita semua menjadi lebih baik dan kalian mendapatkan nilai yang sempurna dengan kejujuran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.